Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pecinta Allah, para pelindung Rasulullah, para pecinta liputan Sukaharja, dan saudara-saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, Islam, dan nikmat sihatul badan, sehingga kita masih berkesempatan melaksanakan puasa di hari ini. Semoga Allah memberikan kelancaran, kekuatan, dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada janji Allah awal Ramadan, pertengahan, bahkan penghujung Ramadan. Ada janji ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat yang tadi dibaca, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun wallahu a'lam bimuradih. Dalam ayat yang dijelaskan tadi, Allah Subhanahu wa taala ayat 183 Al-Baqarah, ayat 184, ayat 185, bahkan ayat setelah 186 yaitu 187, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menerangkan tentang puasa Ramadan. Tapi di ayat yang ke-186 surat Al-Baqarah justru ini menjelaskan tentang bagaimana seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu tafsir dari ayat yang tadi dibaca, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ada seorang Arabi atau orang Arab kampung datang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang Baduy, orang Arab kampung itu bertanya, ya Rasulullah, am rabbuna qaribun fanunajihi am ba'idun rabbuna fanunadihi. Ya Rasulullah, apakah Tuhan kami itu, Tuhan kita itu dekat sehingga aku berbisik kepadanya, aku bermunajat kepadanya? Apakah Tuhan itu jauh sehingga aku harus menyerunya, memanggilnya? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada baginda Nabi bahwa wa idza sa'alaka ibadi, ketika ada yang bertanya hambaku tentang anni, tentang aku, maka katakan oleh engkau wahai Muhammad, anni inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Wa nahnu aqrabu min hablil warid, aku lebih dekat daripada urat nadimu. Maka di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana, khusus di bulan Ramadan, doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terbatas waktu. Kalau di bulan yang lain, kalau kita ingin berdoa dan doa kita ingin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayu doa aqrabu ilal ijabah, ya Rasulullah, doa yang mana yang lebih dekat atau lebih cepat untuk diijabah? Atau Rasulullah menjawab, di duburi kulli sholatil maktubah, di setiap setelah sholat fardu atau sholat 5 waktu, dan yang satu lagi fi jaufil lail, di tengah malam. Kalau di hari-hari biasa kita harus menunggu setelah sholat atau menunggu 1/3 malam atau di tengah-tengah malam. Tapi di bulan Ramadan ini, dari mulai awal sampai ujung Ramadan, itu semuanya doa-doa kita akan diijabah oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
tapi ada dua syaratnya sebagaimana dalam ayat tadi, fal yastajibuli wal yu'minu bi. Syarat untuk doa kita diijabah oleh Allah yang pertama adalah fal yastajibuli, maka engkau tunaikan kewajiban bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal yu'minu bi, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu adalah percaya, yakin, sebagaimana salah satu hadis baginda Nabi yang menyebutkan bahwa ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, berdoa engkau kepada Allah dan harus yakin terhadap ijabahnya. Jadi yang pertama adalah tunaikan kewajiban kita kepada Allah, yang kedua adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat yang kita selalu baca di dalam salat, yaitu di surat Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku memohon. Artinya kita tunaikan dulu kewajiban kita kepada Allah, fal yastajibuli, maka baru kita wa iyyaka nasta'in, baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, semoga menjadi ilmu dan kita bisa mengamalkan. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.